Selamat pagi anak-anakku yang luar biasa, anak-anak yang baik. Pagi ini kita kembali belajar matematika tentang operasi hitung pecahan bentuk aljabar suku tunggal, ya. Nah, yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan adalah jika A per B plus C per D, maka penyebutnya kita samain dengan cara mencari KPK, ya. Jadi KPK B dan D adalah BD, ya. BD dibagi B, sisanya D kali A D, ya. BD bagi D, sisanya B dikali C BC. Jadi hasilnya adalah AD plus BC per BD. Nah, kemudian kalau pengurangan sama kayak penjumlahan. Jika A per B kurang C per D, samakan dulu penyebutnya. Penyebut B dan D itu KPK-nya adalah BD. Kemudian hitung lagi kayak yang tadi, B D bagi B, sisanya D kali A AD. BD bagi D, sisanya B kali C BC, ya. Jadi dia menjadi AD kurang BC per BD. Nah, ini adalah sifatnya, ya. Ini sifatnya. Nah, kemudian kita ke contoh soal. Contoh, P per Q plus P per R. Nah, hal yang pertama anak-anak, kita cari dulu KPK dari Q dan R, yaitu QR, ya. KPK sebelumnya Miss sudah ajarin kalian mencari KPK dan FPB. Ini akan kita terapkan dalam hitungan-hitungan nanti. KPK Q dan R adalah QR. Jadi kita samain sama-sama QR. QR dibagi Q. Ini kan QR bagi Q. Berarti Q-nya ini tewas. Sudah. Q-nya tewas. Sisa R-nya R kali P. Maka jadi PR. Nah, kemudian QR dibagi R. R-nya ini tewas tuh sama R yang ini, ya. Sisanya Q kali P, QP, atau boleh jadi PQ dibalikkan nggak apa-apa. Jadi hasilnya adalah, jadi karena sudah sama kita bisa jumlahkan PR plus PQ per QR. PR sama PQ tidak sama variabelnya, jadi kita nggak bisa jumlahin. Jadi hanya sampai di sini saja, ya. Nah, kemudian contoh kedua, 1 per X kurang 1 per Y sama dengan. Nah, kita samakan dulu penyebutnya X dan Y, KPK-nya XY. Nah, XY kita bagi dengan yang pertama, XY, X-nya habis, sisanya Y, ya, kalau dia bagi. Y kali 1 Y. Nah, yang kedua, XY kita bagi Y. Nih, ini dibagi, sisanya X, ya kan? Ini Y-nya kita tutup karena sudah habis, sisanya X kali 1 X. Jadi Y kurang X per XY karena sudah sama penyebutnya. Gampang kan? Seperti penjumlahan dan pengurangan pecahan seperti biasanya. Cuman di sini bedanya adalah mempunyai variabel. Nah, kemudian ada satu contoh lagi, 2M per 3N plus M plus N 5 per N kuadrat. Nah, kita cari dulu KPK 3N dengan N kuadrat, itu 3N kuadrat. Nanti kamu bisa hitung, ya, karena kemarin sudah Miss ajarin 3N kuadrat. 3N kuadrat dibagi 3N. Nih, dibuang dari sini sebanyak 3N. 3-nya habis, N-nya 1 ini, berarti ini N1, berarti ini N kali 2M. Kemudian 3N kuadrat dibagi N kuadrat, berarti ini dibagi dengan ini, N-nya kuadratnya hilang. 3 kali M plus N. Ini dalam plus 5, ini dalam kurungin, ya, karena 3 ini masih hak dari M plus 5. Nah, jadi N kali 2M adalah 2MN plus 3 kali M, ini kalikan ke dalam, 3M plus 15 per 3N kuadrat. Nah, karena variabelnya nggak ada yang sama, jadi sampai di situ aja, nggak usah dihitung lagi. Mudah bukan? Ya, pastinya dong mudah, ya. Nah, kemudian bagaimana jika perkalian dan pembagian bentuk aljabar, ya? Ayo anak-anak semangat, ya, semangat. Nah,
Perkalian dan pembagian bentuk aljabar sifatnya adalah sama kayak perkalian pecahan. Jika A per B kali M per N, berarti A ini dikalikan dengan M dan B dikalikan dengan N. Jadi A M per B N. Mudah ya, sama kayak pecahan biasanya. Jika A per B dibagikan dengan M per N, maka A per B ini diganti jadi ceng, jadi kali, tapi ini dibalikkan jadi N per M ya. Jadinya A kali N AN per BM. Jadi ini perkalian pecahan seperti biasa, bagi diganti jadi kali, tapi pecahan yang keduanya itu dibalikkan, yang di bawah jadi yang di atas ya. Mudah ya. Nah, contoh 4y kuadrat per x kuadrat kali 7x kuadrat per 3y, di mana x dan y tidak sama dengan 0. Artinya x dan y nya bukan 0, tetap x dan y ya. Nah, kemudian kita hitung. Seperti sifat pada yang di atas, berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, ini juga halnya sama. Berarti 4y kuadrat dikalikan dengan 7x kuadrat. X kuadrat kali dengan 3y. Nah, kita kalikan 4 kali 7 28. X kuadrat kali y kuadrat, X kuadrat y kuadrat. Yang kemudian bawahnya X kuadrat kali 3y adalah 3 X kuadrat Y. Mudah ya, sama seperti biasanya. Nah, contoh kemudian P plus Q per 8 dibagi PQ per 16. Nah, tentunya kita balikin P tambah Q per 8, ini baginya diganti jadi kali, tapi ini dibalikin 16 per PQ ya. Ini saya coret karena bisa 16 bagi 8 2. Jadi ini menjadi 2 PQ. 2 ini masih hak atas PQ dalam kurungin per PQ. Jadi hasilnya adalah 2 kali P 2P plus 2 kali Q 2Q per PQ. Cukup mudah ya, sama kayak biasanya. Nah, teman-teman, Miss mau kasih sedikit nanti tentang perkalian. Jika nanti kamu temukan X dikali dengan X kuadrat, ini artinya X pangkat 1 dikali X pangkat 2. Pangkatnya ini kita jumlahin guys, karena sama-sama X. Ini sama X. Karena sama X, bawahnya ini kita jumlahin jadi X pangkat 3. Jangan bingung ya. Ya. Kalau X pangkat 2 dikalikan nanti dengan X pangkat 2, berarti ini kita jumlahkan karena apa? Ini bawahnya sama, bilangan pokoknya sama. Jadi X pangkat 2 tambah 2 jadi X pangkat 4. Nah, sama juga gimana dengan Y? Sama ya, jika Y pangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 5. Ya, mana tahu nanti ketemu. Nah, misalnya kalau 2y kali y pangkat 5 gimana Miss? Ini tetap 2 kali 1, di sini ada 1 yang enggak ditulis, 2 kali 1 2, y kali y pangkat 5, jadinya ini kan y pangkat 1 berarti y pangkat 6. Nah, kayak begitu nanti ya. Nah, satu lagi kita tentang penyederhanaan bentuk pecahan anak-anakku. Nah, penyederhanaan bentuk pecahan dalam bentuk aljabar ya, dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan pecahan. Dengan caranya menyederhanakan itu adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB ya. Kamu terapkan dong FPB yang sudah kamu pelajari tempo hari ke materi ini. Sederhanakanlah. 6x kuadrat y pangkat 3 z pangkat 4 per 2x kuadrat y z pangkat 6. Nah, kita cari dulu FPB dari 6x kuadrat y pangkat 3 z pangkat 4 dan 2x kuadrat y z pangkat 6. Dalam hal ini FPB-nya setelah saya hitung, maka hasilnya adalah 2x kuadrat y z pangkat 4 ya, faktor-faktor yang sama yang terkecil ya. Nanti kamu
hitung dengan cara mencari FPB dan KPK. Nah, kemudian atas dan bawah saya sama-sama bagikan dengan FPB yang saya temukan ini tadi FPB-nya. Jadi bagi 2x kuadrat YZ pangkat 4. Nah, ini saya bagi atas dan bawah 6 bagi 2 3. X dengan X kuadrat jadi 0. Kenapa? Karena X kuadrat dibagi dengan X kuadrat sama dengan ini menjadi X, karena ini sama kayak perkalian tadi, sama. Kalau di perkalian tadi pangkatnya dijumlahin, kalau di sini dikurangin. Jadi X pangkat 0. Jadinya X pangkat 0 itu adalah 1 ya. 1. Nah, jadi habis dia. Nanti di sini bisa ditulis 1 gitu ya. Ini dicoret 1, ini 1 ya kan. Y pangkat 3 dengan Y pangkat 2 berarti Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 1 ya, nih 1 sama dengan Y pangkat 3 dikurang 1 karena sama-sama Y guys ya. Berarti Y pangkat 2 nih, Y3 Y pangkat 2, pangkatnya itu yang dikurangi kalau sama bawahnya. Z pangkat 4 Z pangkat 4, Z pangkat 4 dibagi Z pangkat 4 berarti Z pangkat 4 kurang 4 jadi 1. Nah, Z pangkat 0 1. Ini 1. Jadi ini menjadi 1 kali 1 kali berapa tadi? Y pangkat 2 kali 3 jadi 3 Y pangkat 2. Sama halnya dengan yang di bawah, 2 bagi 2 1. X pangkat 2 bagi X pangkat 2 1. Y bagi Y 1. Z pangkat 6 bagi Z pangkat 2 Z pangkat 2. Jadi hasilnya yang paling sederhana adalah ini ya. Oke, banyak ilmu ya sekaligus ya. Nah, satu lagi, sederhanakanlah bentuk 4AB kuadrat ku tambah 2BC kuadrat per 2ABC. Tentunya yang kita cari adalah FPB dari 4AB kuadrat, 2BC kuadrat, dan 2ABC ya. Jadi ketiga-tiganya ini FPB-nya kita cari. FPB dari 4AB kuadrat, 2BC kuadrat, dan 2ABC ini adalah 2 pangkat 2. Ini 2, ini 2. Nah, kita lihat yang paling kecil 2 pangkat 2, 2, 2, 2. A, kita cek A harus ada semua ya. Kalau di FPB A di sini enggak ada berarti enggak bisa kita tulis. B kuadrat, B. Kita ambil yang paling kecil 2B. Terus C, semua enggak ada kebagian C, berarti C-nya enggak ada. Berarti FPB-nya adalah 2B. Nah, semuanya suku kita bagi dengan 2B. 4AB kuadrat bagi dengan 2B. Saya dalam kurungin, itu rahasia mereka. Plus 2BC kuadrat bagi 2B dalam kurungin, itu rahasia mereka. Per 2ABC per 2B. Nah, membagi sama kayak yang tadi ya. 4 bagi 2, 2. A dibagi, di sini tidak ada A, berarti kita tulis A. B kuadrat per B pangkat 1 berarti B-nya kurang 1 berarti B. Plus 2 bagi 2 1 ya. 2 bagi 2 berarti ini 2 bagi 2 ini 1. Sorry. Coret ya. Ini 1 bukan 2 karena 2 bagi 2 1. Nah, B dibagi B habis ya, B pangkat 1 B pangkat 1, C pangkat 2 per 2 bagi 2 harusnya ini 2 bagi 2 ini jadi 1 bukan 2 lagi ya. Sorry. Saya coret aja deh biar cepat. Ini jadi tidak ada lagi karena 1. A tidak ada di sini A berarti A-nya ditulis. B bagi B habis, C-nya ditulis. Berarti 2AB plus C kuadrat per AC. Nah, seperti itulah menyederhanakan pecahan ya anak-anak ya, gampang ya. Berarti kamu bagikan semua suku dengan KPK dan dengan FPB mereka. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita pagi hari ini. Silahkan kerjakan soal latihannya, terapkan semua ilmu kamu sebisa mungkin. Kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya untuk masa depan kamu. Tapi jangan lupa ya, ilmu tanpa
perbuatan itu adalah nol. Ya, ada ilmunya tapi harus diterapkan biar ingat. Ya, dan tanpa spiritual yang baik atau kelakuan yang baik itu sia-sia. Ya, ilmunya banyak, terus sikapnya harus tetap baik dan agamanya tetap baik keduanya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat mengerjakan soalnya.